Shalom ibu-ibu Hadasa yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kita oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena berkat-Nya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tersenyum sejenak satu sama lain, siapapun yang ada di sekeliling kita. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Tak pernah Tuhan janji hidup kita tak akan berduri, tetapi Tuhan berjanji bagi kita selalu menyertai kita. Haleluya. Kita akan puji bersama-sama. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Amin. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Katakan sekali lagi, tak pernah Tuhan janji, tak pernah Tuhan janji hidupku akan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Amin. Haleluya. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun langkah hidupku selalu. Amin. Haleluya. Janjinya Dia atur langkahku. Yes. Janjinya Dia pegang tanganku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu suatu kali, ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang, amin, wajahnya. Haleluya. Tuhan puaskan jiwaku. Katakan kembali, janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Amin. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya. Tuhan puaskan jiwa. Haleluya. Haleluya. Tuhan puaskan jiwa. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Tuhan puaskan jiwa. Shalom,
Ibu-ibu Hadasa yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau yang setia memelihara kami dan mengasihi kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu kerinduan hati kami ya Tuhan, ingin bersekutu dengan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan memuji-muji Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya Tuhan, berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, dan juga berkat-berkat yang tidak terhingga ya Tuhan, yang Kau berikan bagi kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati Pak Daud ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan tidak hanya baik untuk didengar, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, biar tertanam terus di dalam hati kami. Bapa, juga berkati yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita puji Tuhan, kita berbahagia oleh karena kasih-Nya. Amin. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Amin. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh. Abadi kepunyaanku, aku warisnya, aku warisnya, ditebus ciptaan baru. Katakan kembali, ku berbahagia, haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Aku bernyanyi, amin. Bahagia, mari bertepuk tangan di sini, haleluya. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia. Kita berbahagia, kita bernyanyi, haleluya. Itu ungkapan sukacita kita bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, amin. Aku warisnya, yes. Ku ditebus
Tiba waktunya kita akan mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan dengan sungguh, janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, janjimu seperti fajar, haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu dan Engkau. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersama kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami boleh diberi waktu lagi untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Oleh karena itu, berkuasalah dan nyatakanlah kuasa-Mu menguasai hati dan pikiran kami, dan mengarahkan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu hari ini membawa berkat bagi hidup kami. Hamba-Mu yang sederhana, Tuhan kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, sehingga hamba menyampaikan firman-Mu dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-18. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan.
Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Sekali lagi. Dan kamu juga haruslah bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana kita menyatakan sukacita atau sukacita kita. Seperti apa orang yang bersukacita di dalam menghadapi kesulitan. Sukacita orang menghadapi kesulitan. Ada banyak orang berkata bahwa saya bersukacita kok di tengah-tengah menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai cobaan dan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini. Apa buktinya? Nah, Paulus membuktikan bahwa ternyata di tengah-tengah kesulitan yang Paulus hadapi itu, Paulus membuktikannya. Dengan cara apa? Kita dari pembacaan dari perikop ini, dari pasal dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang 18 tadi, itu bicara tentang bagaimana Paulus menunjukkan sukacitanya di tengah-tengah kesulitan. Jadi Paulus tidak tinggal diam dalam penderitaan itu, tetapi ada tindakan yang dilakukan oleh Paulus. Seperti apa? Demikian kita hari ini. Kita katakan, aku bersukacita. Tapi apa buktinya kita bersukacita di tengah-tengah kesulitan yang kita dapat? Hari ini kita sama-sama belajar ada 3 hal yang Paulus ajarkan kepada kita. Bagaimana Paulus tetap bersukacita di dalam menghadapi sebuah masalah. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya bahwa masalah yang sedang dihadapi Paulus adalah Paulus sedang berada di penjara. Lalu kemudian Paulus difitnah. Bagaimana Paulus itu supaya diperberat hukumannya. Itu yang dihadapi oleh Paulus. Sehingga Paulus katakan, tidak mengapa, yang penting Injil diberitakan. Walaupun tubuhku, walaupun aku menderita, tetapi berita Injil tetap diberitakan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, bagaimana Paulus menunjukkan sukacitanya di tengah-tengah itu? Itulah sebabnya di ayat 18 dia katakan, dan kamu juga, aku Paulus bersukacita, kamu juga harus bersukacita di tengah-tengah kesulitan yang kalian hadapi hari ini. Bagaimana membuktikan bahwa kita sedang bersukacita? Pada bagian yang pertama dikatakan begini. Di ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang pertama adalah ciri orang yang bersukacita dalam kesulitan itu adalah dia bekerja atau dia semangat terus di dalam melayani Tuhan. Semangat terus melayani Tuhan. Dia tidak ada hentinya. Masalah itu bukan menjadi hambatan bagi dia untuk berhenti melayani Tuhan, tetapi itu adalah semangat dia, spirit dia untuk terus bergairah melayani Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Itu membuktikan bahwa kita ini memiliki sukacita. Masalah, pergumulan, penderitaan tidak menghambat kita untuk terus melayani Tuhan. Karena ada semangat baru. Kenapa seperti itu? Karena di ayat yang ke-13 dikatakan karena Allah yang telah mengerjakannya. Siapa yang mengerjakannya? Allah yang telah mengerjakan itu di dalam diri kita. Tuhan sudah mengerjakannya. Sehingga itu ada semangat baru di dalam apa? Melayani Tuhan. Maka bukti yang pertama bahwa kita tetap bersukacita di dalam penderitaan itu adalah kita memiliki semangat terus-menerus untuk melayani Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh masalah kita, tidak dipengaruhi oleh situasi yang terjadi, tidak dipengaruhi oleh apapun di luar sana. Maka kita akan terus bergerak untuk apa? Melayani Tuhan, melayani sesama kita. Itulah sebabnya Paulus terus melayani. Ketika dalam saat-saat penderitaannya di penjara, dia tidak fokus pada dirinya, tetapi fokus bagi orang-orang yang sedang dilayani yang ada di luar sana, khususnya di kota Filipi. Maka dikatakan, itu yang pertama, melayani terus, semangat melayani. Karena didasari karena Kristus telah mengerjakan pelayanan itu di dalam kita dengan sukarela. Lalu yang kedua itu di ayatnya yang di ayat yang ke-16. Mari kita baca ayat 16. Ayat 16 dikatakan begini. Sambil berpegang pada firman kehidupan
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang berikutnya adalah berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Yang tadi rajin melayani, giat melayani. Yang kedua adalah giat membaca atau merenungkan firman Tuhan. Ada semangat untuk apa? Selalu belajar firman Tuhan. Semangat belajar firman Tuhan. Di waktu-waktu susah, bukan merenungi nasibnya, betapa sedihnya hati, betapa pedihnya kurasakan, betapa sakitnya kondisinya. Dia tidak peduli dengan itu, tetapi dia mulai semangat untuk apa? Belajar dan belajar firman Tuhan, karena dia tahu bahwa kekuatannya, sumber kekuatannya itu dari mana? Dari firman Tuhan. Maka di tengah-tengah kesulitan dia tetap apa? Bersuka cita, karena yang membuat dia suka cita tadi dikerjakan oleh Kristus. Dan yang berikutnya adalah firman Tuhan yang menolong dia, menguatkan dia ketika dia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan baru bagi dia untuk apa? Tetap teguh di dalam menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan di dalam hidupnya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah seperti apa orang yang bersuka cita di tengah-tengah penderitaan itu. Yang terakhir adalah rela berkorban. Rela berkorban. Yang pertama tadi adalah bicara tentang giat melayani, semangat terus melayani. Lalu yang kedua adalah memiliki gairah untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah rela berkorban. Di ayat yang ke-17 dikatakan apa? Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Orang yang bersuka cita itu adalah orang yang rela berkorban bagi orang lain. Dia punya rela, karena apa? Dia bukan tertuju kepada dirinya, tetapi dia tertuju kepada orang-orang di sekitarnya. Lebih mementingkan pertumbuhan iman orang lain. Bagaimanapun tubuhnya menderita, yang penting orang lain imannya bertumbuh dengan baik. Maka dia rela berkorban. Dia rela ada di penjara. Dia rela menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tekanan. Karena dia tahu bahwa apa? Di tengah-tengah penderitaan itu ada maksud dan tujuan Allah bagi hidupnya dan bagi orang-orang yang dilayani. Hari ini peristiwa yang kita alami, kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami bukan begitu saja terjadi tanpa ada tujuan, tanpa ada makna. Semuanya ada tujuannya. Karena bagi kita orang yang percaya kepada Kristus itu, segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Bukan hanya sesuatu yang baik itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, tetapi sesuatu yang tidak baik, kalau itu ada di dalam rencana Tuhan, maka itu akan mendatangkan apa? Kebaikan bagi hidup kita. Sadari itu dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus tetap bersuka cita, walaupun sekalipun tubuhnya harus dikorbankan, sekalipun tubuhnya harus menderita, sekalipun dia harus mengalami sebuah masalah, sebuah tekanan di dalam hidupnya, dia tetap bersuka cita. Bahkan di ayat 17 dikatakan apa? Dikatakan di situ, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ini luar biasa. Penderitaan itu, kadang-kala penderitaan itu membuat, ketika saya mengalami penderitaan atau kita mengalami penderitaan, kadang-kala penderitaan itu kita transfer ke orang lain. Padahal harusnya berhenti pada kita. Paulus menghentikan penderitaan itu dalam dirinya, dan kemudian penderitaan itu digantikan dengan apa? Dengan sukacita kepada orang lain. Adakah penderitaan yang kita miliki itu membawa dampak sukacita bagi orang lain? Atau adakah penderitaan itu, sebaliknya penderitaan itu membawa hal yang buruk bagi orang lain? Hari ini Paulus melalui kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, seharusnya penderitaan itu membawa sukacita bagi orang lain. Kenapa? Menjadi kesaksian dan kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka bagaimana Paulus tetap bersukacita di dalam penderitaan itu? Kita bisa lihat dari apa? Dari semangatnya untuk terus bekerja melayani Tuhan. Lalu yang kedua, semangatnya untuk menyelidiki
atau bergantung penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah dia rela berkorban untuk kemajuan apa? Untuk kemajuan iman, untuk pertumbuhan iman oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang dilayani. Mari kita lakukan itu. Maka kitalah orang-orang yang hari ini bersukacita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah berbagai pergumulan persoalan. Karena pergumulan persoalan penderitaan itu tidak mempengaruhi kita. Karena yang mempengaruhi kita itu adalah apa? Kebenaran firman Tuhan yang telah bekerja di dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berbicara dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau yang bekerja dan nyatakan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menguatkan meneguhkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, kami akan nyatakan bahwa kami bersukacita dengan ditandai dengan 3 tanda bahwa kami akan semakin giat di dalam melayani Engkau, semakin giat dalam mempelajari firman Tuhan, dan rela berkorban untuk kemajuan daripada Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman ini. Di dalam masalah, dalam kesulitan, di dalam penderitaan yang mereka hadapi, Tuhan Engkau tahu. Dan Engkau turut campur tangan bekerja menyatakan kemuliaan. Karena kami tahu di balik semua itu ada rencana Allah yang Tuhan ingin nyatakan bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan teguhkan kami, kerjakan sesuai apa yang Tuhan inginkan lakukan dalam kehidupan kami. Mau berdoa juga untuk setiap yang sakit Tuhan. Mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan dengan kuasa darah-Mu. Dalam ketakutan, Engkau tolong Tuhan sehingga ketakutan itu tidak menguasai hidupnya, tetapi biarlah ketakutan itu menolong dia untuk bangkit kembali dan memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami dari Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani hari ini. Engkau memberkati mereka, biarlah mereka tetap diberkati oleh Tuhan, ditambahkan talenta oleh Tuhan di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemudian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa, di akhir ibadah kami Tuhan, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, memberkati kita dan melindungi kemanapun kita pergi. Kita terima berkat itu.